Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Saat pagi hari ini kami boleh bangun, semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan bagi kami. Sebelum kami melangkah dalam segala aktivitas kami pada hari ini kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Sertai pimpin kami melalui kebenaran firman-Mu dan jadikan kami berkat untuk kemuliaan Tuhan. Buatlah berhasil segala aktivitas kami dan biarlah nama Tuhan yang dipuji. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya berikan judul renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, yaitu memenuhi panggilan Allah. Bukankah kita sama mengetahui bahwa bukan hanya Rasul Paulus atau Timotius atau seorang hamba Tuhan pendeta yang terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan adalah tanggung jawab dan bagian bagi kita semua. Tanpa terkecuali mereka yang mengikuti Yesus, maka panggilan kita adalah untuk menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Nah, bagaimana kita memenuhi panggilan ini? Diberikan melalui firman Tuhan ini, disampaikan bahwa yang pertama, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baiknya. Tugas panggilan kita yang pertama, bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan. Ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Kita yang harus memberi dampak kepada semua orang. Kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi Tuhan. Siapapun kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus menjadi saksi Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata bahwa sebagai panggilan kita, maka kita harus menyampaikan firman. Menyampaikan firman bukan berarti ketika kita harus berkhotbah secara langsung, tidak. Tetapi melalui perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, kita sudah menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi tugas panggilan kita yang pertama, yaitu jadilah terang melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita sampaikan kepada orang lain. Entahkah itu dalam perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, bahkan apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, apa tugas panggilan kita? Yaitu nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tugas panggilan kita yang kedua, yaitu kita harus berani menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Salah tetaplah salah dan benar tetaplah benar. Firman Tuhan berkata, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan dalam pengajaran. Nah, tentunya ini menjadi panggilan kita. Kita tidak boleh kompromi tentunya dengan yang namanya kesalahan atau apapun namanya. Kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di sini, yaitu nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tentunya tugas kita yang kedua ini, yaitu menyatakan kesalahan, bukan berarti kita mengintimidasi atau menyalahkan orang lain yang ketika mereka berbuat dosa, tetapi kita mengajarkan mereka, menasihati mereka dengan kesabaran, kata firman Tuhan, memberikan mereka pengajaran-pengajaran yang baik tentang firman Tuhan.
Maka ini menjadi tugas kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, tugas kita dikatakan dalam ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang ketiga yaitu tentang penguasaan diri. Bagaimana kita juga dipanggil untuk menguasai hidup kita sendiri, yaitu ketika kita mampu menguasai diri kita sendiri, maka otomatis kita dapat menjadi saksi Tuhan. Jadi ketiga panggilan Allah ini, memberitakan firman Tuhan menjadi berkat. Kemudian yang kedua, menyatakan apa yang salah, menegur, menasehati dengan segala kesabaran dan dalam pengajaran. Yang ketiga, penguasaan diri, karena penguasaan diri ini yang akan menjadikan kita pribadi yang saya katakan dapat menjadi saksi bagi orang lain, karena orang akan melihat kepada setiap pribadi kita, karena Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Ini yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Sehingga yang saya bacakan tadi ayat 7 ayat 8, maka di akhir setiap panggilan kita, seperti apa yang didapatkan oleh seorang Rasul Paulus ketika dia sudah mengakhiri setiap panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang percaya yang dipilih oleh Allah untuk menjadi terang bagi banyak orang, maka ada mahkota kebenaran yang disiapkan oleh Allah bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini biarlah kita memenuhi panggilan kita. Saya mau katakan bahwa kita punya potensi yang besar yang Tuhan berikan. Kita punya panggilan yang berbeda-beda. Kita punya talenta, kita punya karunia-Nya masing-masing. Pergunakan talenta karunia kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita adalah terang, kita adalah garam bagi dunia. Biarlah kita dapat membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kesimpulan daripada renungan ini, kerjakan tugas kita sesuai dengan panggilan Allah bagi saya dan saudara. Jangan pernah kita merasa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah kita merasa minder, jangan pernah kita merasa takut, tetapi taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan bahwa kita sanggup dan kita ini mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua yaitu jangan pernah kita takut atau bimbang dalam setiap pertandingan iman kita, karena Yesus akan pastinya selalu beserta dengan saya dan saudara. Yang ketiga bahwa ingat bahwa ketika kita menyelesaikan tugas panggilan kita, maka ada mahkota kebenaran yang disiapkan oleh Allah bagi kita semua. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini bagi kami. Kami tanam firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dipilih, kami dipanggil sesuai dengan karunia, talenta kami masing-masing, dan kami mau menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami dan bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus.